Baik, mungkin langsung kita mulai saja. Sebelum kita memulai acara pada malam ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Kepada kakak-kakak dan teman-teman, mungkin yang bisa untuk menyalakan kameranya, dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Baik, saya buka acara pada malam ini. Sebelumnya kita panjatkan terlebih dahulu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di Room Jimit ini, dan juga apresiasi serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian karena telah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan perkuliahan untuk hadir di Room Jimit kali ini. Perkenalkan, saya Naila Cahya dengan NIM 08191048 selaku moderator akan memulai acara setor atau Society of Renewable Energy Great the Majors pada malam kali ini. Mungkin langsung saja kita mulai pada rangkaian acaranya. Jadi saya mau memberikan intermezzo atau sedikit penjelasan singkat tentang setor ini. Jadi setor ini merupakan salah satu agenda dari SRE ITK yang bertujuan untuk memperkenalkan terkait UKM SRE atau Society of Renewable Energy yang memang baru saja berdiri pada tahun ini dengan pelopornya sendiri, yaitu Kak Muhammad Iqbal dari program studi teknik elektro dengan tentunya segudang prestasi, merupakan pelopor sekaligus presiden dari SRE ITK ini. Mungkin kita langsung saja kepada Kak Iqbal untuk memberikan sambutan pada malam ini. Kepada Kak Iqbal, dipersilakan. Oke, terima kasih ya Naila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Izinkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Sugiarto dari Teknik Elektro 2018, biasa disapa Iqbal gitu ya. Terima kasih buat teman-teman PR yang sudah membuat kegiatan ini, setor ya, Society of Renewable Energy Great the Majors. Harapannya ya buat kegiatan malam ini supaya dari SRE ITK sendiri ingin memperkenalkan nih UKM baru gitu ya di ITK, UKM baru didirikan gitu sama teman-teman juga, bareng-bareng teman-teman yang lain dalam bidang EBT gitu, energi baru terbarukan. Nah, harapan saya untuk malam ini semoga nanti teman-teman punya insight baru, knowledge baru, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi bisa langsung kita obrolin di malam ini juga gitu ya. Mungkin singkat aja teman-teman sambutan dari saya karena nanti saya lagi gitu ya mau pakai materi, nanti kalau misalnya lama nanti bosen gitu ya. Terima kasih, dijaga tetap semangatnya gitu ya. Aku juga makasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan kuliah, teman-teman yang sudah banyak tugas gitu ya, banyak tugas, banyak kuis kayak gitu ya, dan teman-teman bisa menyempatkan waktu pada malam hari ini. Oke, mungkin itu aja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas sambutannya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke sambutan selanjutnya dari Ketua Himpunan Fisika, yaitu Kak Irza Agani, atau yang mewakili, dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih moderator. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman dari SRE ITK telah mengundang saya dan teman-teman prodi fisika. Dan di sini saya nggak terlalu banyak ya memberikan sambutan. Jadi harapan saya ke depannya kita semua dari teman-teman fisika itu dan teman-teman prodi matematika juga itu kita nanti bisa dapat ilmunya dari sektor ITK ini, dan kita bisa lebih membuka pikiran lagi tentang energi-energi yang seharusnya bisa kita manfaatkan cuman belum ada di sekitar kita. Mungkin itu saja harapan dari saya. Kita akan belajar bersama, jadi jangan patah semangat dan kita harus tetap sama-sama berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Irza atas kata sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya dari Ketua Himpunan Matematika, yaitu Kak Muhammad Giovanni atau yang mewakili, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya.
Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman SRE yang telah mewadahi untuk membuka diskusi pada malam hari ini juga, sharing-sharing ke teman-teman. Ya kurang lebih sama, semoga ya dari teman-teman fisika atau matematika juga ini merupakan langkah awal. Mungkin kedepannya dari teman-teman fisika, matematika atau prodi lain juga bisa menjadi salah satu bagian dari SRE untuk mewujudkan visi SRE ke depannya. Ya, dari saya mungkin itu aja. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan sambutannya. Akhirnya kita masuk nih ke rangkaian acara yang telah ditunggu, yaitu pemaparan terkait apa sebenarnya itu SRE, kegiatannya, dan juga SRE ini bergerak di bidang apa sih. Nah, mungkin langsung saja kita berikan kepada Kak Iqbal, dan sebelumnya sebagai moderator saya ingin menjelaskan nih bahwa terkait kegiatan kali ini kita juga mengadakan sebuah challenge yang nantinya akan diberikan hadiah kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Jadi challenge ini nantinya terkait kepada teman-teman atau kakak-kakak yang menghadiri acara setor pada malam ini dipersilahkan untuk membuat SG atau Snapgram atau Instastory sekreatif mungkin terkait setor yang diadakan pada malam ini. Nah, nantinya Instastory tersebut bisa diupload melalui Instagram masing-masing dengan cara melakukan tag kepada SRI ITK biar kami bisa melihat video kreatif apa sih yang teman-teman buat, dan jangan lupa ada hadiahnya yaitu OVO senilai 50.000. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatannya, dan diharap untuk memperhatikan acara ini. Kepada Kak Iqbal dipersilakan, Kak. Oke, makasih ya Naila sambutannya dari moderator ya. Waduh, makasih banget ya Naila. Oke, baik teman-teman, selamat malam ya. Saya Iqbal balik lagi nih maparin mengenai SRE gitu ya. Oke, bisa di next ya. Oke, baik teman-teman, aku harapin nanti dari teman-teman matematika dan fisika kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan bisa nanti dicatat dulu ya. Nanti di akhir baru ada sharing diskusinya atau question answer gitu. Oke, jadi untuk pertama ini saya pengen juga teman-teman kita fokuskan dulu ya. Kita fokuskan malam ini mengenai aware kita terhadap energi di Indonesia kayak gitu ya. Oke, next. Ya, oke. Ini jadi berdasarkan Paris Agreement United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC tahun 2015, Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi terhadap upaya masyarakat dunia dalam mencegah terjadinya krisis iklim yang bertambah parah, gitu teman-teman. Nah, global warming dan climate change ini semakin nyata gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menyadari gitu, kenapa sih kok banjir ini makin sering, terus banjir ini lama-kelamaan kok makin tinggi kayak gitu. Terus kok kemarau sekarang kok makin lama gitu ya durasinya kayak gitu. Yaitu akibat dari climate change gitu yang tanpa kita sadari itu semakin parah kayak gitu. Diakibatkan oleh banyak faktor eksternalnya, seperti contohnya kita masih menyumbang gitu ya, menyumbang polusi atau emisi dari energi-energi yang konvensional kayak gitu, yang mengakibatkan terjadinya global warming and climate change kayak gitu. Nah, bersyukurnya pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ratifikasi Perjanjian Paris nih teman-teman. Pemerintah Indonesia dengan 9 aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawacita merupakan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Nah, dari sini makanya banyak gitu ya teman-teman yang aware gitu, terutama mahasiswa ini ya. Saya senangnya gitu ya, teman-teman saya gitu entah dari ITK atau luar ITK gitu aware terhadap perubahan iklim gitu yang terjadi sekarang gitu, semakin ekstrim gitu. Apa sih masalah-masalahnya, kok bisa sih climate change ini semakin marak gitu ya. Oke, next. Ya, kita sedang menunjukkan sisi energi ya teman-teman. Menunjukkan sisi energi yang dimana energi yang lebih ramah lingkungan, lebih eco-friendly kayak gitu ya, dibanding dengan energi-energi konvensional yang menyebabkan emisi semakin parah gitu ya, semakin ekstrim gitu teman-teman.
Nah, adanya target bauran energi baru terbarukan atau EBT pada tahun 2025 paling sedikit sekitar 23% dan 31% pada tahun 2050. Nah, ini sudah gede banget ya teman-teman ya, persenan gede banget. Ini yang kita mau tuju nih bareng-bareng terutama di Indonesia gitu ya. Target untuk energi baru terbarukan sekitar 23% hingga 31% gitu. Menurut PP nomor 79 tahun 2015 tentang kebijakan energi nasional. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lebih lanjut gitu ya mengenai undang-undangnya bisa di-search itu PP nomor 79 tahun 2015. Nah, faktor pendukung suksesnya pembangunan adalah SDM, salah satunya SDM itu sendiri yang berkualitas gitu. Masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Nah, pemuda siapa? Ya, kita semua gitu ya sebagai mahasiswa gitu. Kembali lagi sebagai agent of change gitu, agen perubahan. Oke, next. Nah, maka dari itu gitu ya teman-teman, banyak yang aware terhadap energi baru terbarukan, entah dari mahasiswa atau dari teman-teman sekalian gitu ya. Banyak berita-berita mengenai climate change kayak gitu. Nah, solusinya itu energi baru terbarukan. Dan saya bersyukur ya gitu ya, banyak juga dari teman-teman mahasiswa yang menyupport kayak gitu akan adanya EBT itu. Nah, jadi aku jelasin dikit ya teman-teman, SRE itu apa sih gitu ya, kalau misalnya dari teman-teman ada yang belum tahu gitu. Nah, SRE sendiri itu kepanjangan dari Society of Renewable Energy yang merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak pada bidang pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Nah, SRE ini awalnya bergerak dibentuk oleh kakak-kakak mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, ITB, gitu, untuk mengenal lebih jauh mengenai EBT. Nah, ini sedikit penjelasan ya mengenai sejarah singkatnya SRE gitu. Nah, SRE sendiri itu dibentuk oleh Kak Zaki, teknik mesin 2016 sama teman-temannya, Kak Sabrina kayak gitu. Dia menginisiasikan gitu ya. Dia sama kayak saya, kayak teman-teman di sini juga gitu ya, aware terhadap energi baru terbarukan gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya aware-nya sendiri, itu terkesan percuma gitu ya. Power-nya tidak ada gitu. Maka dari itu, Kak Zaki dan teman-teman menginisiasikan, membuat suatu lembaga atau suatu organisasi yang bisa bergerak ke bidang energi baru terbarukan gitu. Maka dari Kak Zagi itu mendirikan SRE kayak gitu teman-teman. Oke, next. Nah, itu ya bisa coba back dulu ya. Mohon maaf. Oke, nah ini ya dokumentasi dari teman-teman SRE ITB gitu. Kita belum ada ya teman-teman, soalnya kita baru dirikan gitu. Jadi ini dokumentasi dari SRE ITB kayak gitu sebagai pelopor dari berdirinya Society of Renewable Energy. Nah, itu yang di atas yang pertama itu ya, itu ada dia ke kunjungan industri gitu dari pembangkit tenaga surya gitu, PLTS. Nah, itu di bawah ada seminar-seminar kayak gitu. Ini offline ya teman-teman ya. Jadi enak gitu ya, bisa rame-rame kayak gitu. Nanti Juli insya Allah kalau misalnya sesuai kata Pak Menteri Kemendikbud gitu ya, kalau misalnya semua sudah tervaksin, nanti kita bisa ketemu offline kayak gitu ya. Biar bisa kayak gini ya teman-teman, bisa ketemu langsung kayak gitu. Mendevelop EBT langsung kayak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah tujuan visi misi dari SRE Nasional atau SRE ITB gitu. Nah, yang pertama tujuannya yaitu mensukseskan implementasi EBT atau energi baru terbarukan untuk menurunkan reduksi karbon dioksida dan alternatif penyelesaian masalah perubahan iklim. Kembali lagi ke case atau masalah yang tadi saya sebutkan. Nah, visinya yaitu SRE adalah pusat pergerakan inovasi EBT bagi mahasiswa ITB yang menciptakan solusi nyata. Nah, misinya untuk mengimplementasikan visi tersebut, yang pertama mewadahi kolaborasi mahasiswa untuk berkarya, menyebarluaskan pengetahuan di bidang EBT, menginisiasikan karya di bidang energi, dan terakhir memberikan solusi nyata untuk permasalahan EBT di Indonesia. Nah, next. Selanjutnya, adapun visi misi dari SRTK sendiri, gitu teman-teman. Nah, visi dari SRTK yaitu sebagai organisasi yang inovatif dan adaptif guna mewujudkan perkembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, yang inovatif sendiri saya ingin gitu ya di SRTK bukan hanya kita mempelajari ilmu yang sudah ada gitu. Jadi kita dari SRTK sendiri gitu, kalau misalnya teman-teman nanti join sebagai member, yang saya dan teman-teman harapkan itu kita bisa mendevelop atau meningkatkan gitu ya
mengenai teknologi EBT yang ada kayak gitu. Jadi inovatif, buat yang baru gitu ya, sebuah karya yang baru dan adaptif kayak gitu ya. Kita bisa beradaptasi gitu ya, terutama di masalah pandemi kayak gini. Bagaimana sih kita bisa ngebuat suatu perwarupa atau kita bisa melakukan kampanye dalam masa pandemi ini yang susah kalau misalnya kita bertemu secara langsung kayak gitu ya. Kemudian untuk mengimplementasikan visi dari SRTK sendiri, dari kami memiliki 4 misi. Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan anggota SRTK mengenai energi baru terbarukan. Kedua, mengimplementasikan landasan ilmu pengetahuan mengenai energi baru terbarukan guna mewujudkan poin SDGs nomor 7, Affordable and Clean Energy. Terus yang ketiga, bersinergi untuk mengembangkan perkembangan energi baru terbarukan atau EBT dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan SRE di seluruh Indonesia. Nah ini teman-teman ya, jadi SRE ITK sendiri tidak berjalan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi nanti saya jelaskan ya, ada beberapa univ sih yang membuat SRE di universitasnya masing-masing kayak gitu. Jadi saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, dan yang terakhir, yang paling penting yaitu mengamankan pengetahuan terkait energi baru terbarukan. Gitu. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang SRE, nah, jadi kalau misalnya kita panggil keseluruhan gitu ya, panggil keseluruhan atau secara general itu namanya SRE nasional. Nah, di SRE nasional itu sudah berdiri pada 26 kampus nih teman-teman. 26 kampus yang sudah sah gitu ya, sudah di-launchingkan gitu. Jadi untuk sekarang SRETK nanti insya Allah akan launching bersama 5 universitas lainnya kayak gitu di hari Rabu pukul 8 waktu Indonesia Tengah kayak gitu. Nanti ada acaranya gitu teman-teman. Nanti bisa di-share ya di komen itu biar teman-teman nanti bisa daftar juga webinarnya gitu. Nah, jadi nanti totalnya ada 31 kampus gitu di seluruh Indonesia SRE nasional. Nah ini juga sedikit info juga, jadi SRE ITK ini juga berdirinya juga bareng-bareng juga sama teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi saya dan teman-teman lain, ada juga Kak Zen gitu ya, Kak Zen juga berperan besar juga untuk membuat atau mendirikan SRE ITK ini kayak gitu. Jadi sejarahnya SRE ITK itu sebenarnya kan saya ini udah ngikutin dari awal gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan SRE di awal kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu NYSRI gitu ya, National Youth Summit Renewable Energy gitu, itu pada saat itu saya udah sudah interest kayak gitu. Ini keren banget nih organisasi apa gitu. Saya ikutin. Nah terus kebetulan di tahun ini SRE nasional gitu atau SRETB gitu dia ngebuka gitu mencari kampus-kampus yang ada di wilayah timur, di Sulawesi, di Kalimantan Timur, di Papua kayak gitu. Nah dari situ langsung saya kontak kayak gitu. Langsung saya dirikan dan kebetulan juga saya lihat ya potensi di Balikpapan atau di TK sendiri itu ada gitu. Kenapa sih kita nggak mau ngebuat juga gitu SRE gitu. Buat nanti kita bisa ngebagi ilmu kayak gitu ya, saling belajar bareng lah gitu ceritanya. Oke, next. Nah, ini ya teman-teman SRE yang ada di Indonesia gitu ya. Teman-teman search aja gitu ya di keywordnya di Instagram gitu, SRE. Nanti muncul tuh ada SRE UGM, SRE ITB, SRE ITS, maksud. Ini mungkin kalau misalnya saya sebut nanti lama ya teman-teman, nanti bisa di search sendiri aja deh. Oke, next. Nah, ini jadi kalau misalnya teman-teman interest gitu ya dan juga ingin gabung gitu ke dalam SRE gitu, nanti teman-teman bisa mendapatkan beberapa benefit dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SRE kayak gitu. Nah, pertama ada store. Nah, store ini di hari ini ya teman-teman ya. Charity of Renewable Energy Guide Measures. Nah, terus ada kedua tentang EBT, ketiga seminar ahli, 4 sekasi, 5 The Energized, 6 SRE Gathering, 7 Journey, 8 ITK Leona. Bingung kan ya teman-teman ya? Apa sih sekasi itu? Apa sih The Energized? Oke, nanti langsung saya lanjutkan ke next slide ya. Nah, yang pertama ada store-nya teman-teman, yang kita laksanakan malam ini ya teman-teman. Store setiap Renewable Energy Guide Measures. Nah, maksud dari store ini yaitu dari kami SRE ITK itu memperkenalkan dan menyampaikan materi terkait SRE ITK
pada setiap program studi yang ada di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, kenapa sih kita ngelakuin kayak gini ya? Terus lihat apa entah lembaga atau organisasi yang lain tidak melakukan sosialisasi gitu ya ke setiap prodi gitu. Nah, jadi yang saya pinginkan gitu juga ya teman-teman. Ini juga sekedar info. Jadi untuk SRE ITK sendiri itu juga mengajukan legalitas gitu ya, legalitas mengenai organisasi yang dibawahi langsung oleh ITK pusat gitu teman-teman. Waduh, ini terkeluar ya Mas Adit. Ya, ITK pusat gitu ya teman-teman. Jadi ada syaratnya gitu kalau misalnya organisasi atau UKM yang dibawa langsung oleh ITK itu harus di dalam pengurusnya atau anggotanya harus terdapat mahasiswa multiprodi atau berbeda prodi gitu. Maka dari itu, karena menurut saya dan teman-teman yang lain juga, kalau misalnya kita nge-publish melewati sosial media, itu saya rasa dan teman-teman itu kurang gitu, kurang memberikan informasi kepada teman-teman yang lain. Nah, maka dari itu, dari teman-teman PR juga ya, terima kasih buat Naila dan Mas PDW ya, yang sudah ngebuat proker ini gitu ya. Maka dari itu kita langsung membuat ini gitu, buat ke setiap program studi yang ada di ITK. Jadi, biar teman-teman 2018, 2019, 2020 gitu, bisa tahu kalau misalnya SRE ITK ini ada gitu di ITK. Oke ya. Oke, next. Nah, terus ada kedua ya, kenal EBT. Nah, ini adalah program kegiatan wajib gitu buat teman-teman member yang nanti join gitu ya. Member di sini adalah anggota gitu ya. Nanti kita sebut panggilan dari teman-teman member ini adalah Energizen gitu. Teman-teman Energizen yang sudah masuk gitu ke SRE ITK nanti akan wajib mengikuti coaching klinik gitu ya terhadap 7 kelas gitu yang sudah disusun oleh teman-teman akademik kayak gitu. Nah, teman-teman akademik itu dibawahi langsung oleh Departemen Kompetensi Research and Development yang berguna untuk memberikan insight, knowledge, dan ilmu pengetahuan mengenai energi baru terbarukan. Entah dari segi developingnya, segi dari prototipenya atau perwarupanya, dan segi pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran sendiri, yaitu ada kenal EBT ini, teman-teman. Nah, jadi dari SRE nasional atau SRE pusatnya itu sudah memberikan modul-modul yang sudah dikasih kepada pengurus SRE kayak gitu, seluruh SRE entah dari ITK, ITS, jadi semua modul itu sama kayak teman-teman. Yang nanti akan diberikan kepada teman-teman Energizen atau member SRE ITK agar mengetahui 7 kelas pada bidang energi baru terbarukan yang berbeda-beda. Oke, next. Nah, selanjutnya seminar ahli nih teman-teman. Nah, ini buat teman-teman ya, buat teman-teman yang misalnya 2019, 2020, 2018 yang misalnya poin sikapnya masih kurang gitu ya, poin sikapnya masih kurang. Nah, ini di SRE ITK juga banyak banget gitu ya. Bukan SRE ITK, mohon maaf, di SRE nasional gitu. Banyak banget kegiatan webinar yang bisa teman-teman ikutin, terutama kalau misalnya teman-teman sudah menjadi member gitu ya. Nanti dapat infonya tuh lebih duluan kayak gitu. Lebih duluan dan teman-teman juga bisa langsung mendaftarkannya gitu ke webinar yang dilaksanakan seluruh SRE. Jadi ini juga ya teman-teman karena kami juga bukan suatu lembaga yang berdiri sendiri gitu. Jadi kita berbarengan gitu, SRE nasional yang tadi saya sebutkan gitu ya, SRE nasional. Jadi kita berkolaborasi juga ke 26 universitas dan nanti yang insya Allah pada hari Rabu 31 universitas kita akan berkolaborasi gitu teman-teman. Nah kalau misalnya SRE ITS, misalnya kampus ITS gitu ya, kampus ITS membuat suatu kegiatan gitu, nanti seluruh SRE itu ngebantu nge-up mengenai informasi misalnya entah dari posting SG-nya, posting feed-nya itu nanti dibantu up kayak gitu. Jadi makanya benefitnya banyak banget gitu ya teman-teman kalau misalnya teman-teman ini join kayak gitu karena kita tidak berdiri sendiri itu ingat ya kita tidak berdiri sendiri jadi kita untuk networkingnya itu lebih luas dari sama mahasiswa sama lembaga maupun sama praktisi terhadap bidang EBT kayak gitu. Nah, seminar ahli ini mempunyai tujuan yaitu penyampaian materi oleh ahli kepada masyarakat umum, terutama mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan mengenai perkembangan dan potensi pengembangan energi baru terbarukan melalui webinar. Gitu.
Nah, nanti untuk tahun ini kayak gitu ya teman-teman, akan diadakan IYSRE kayak gitu, International Youth Summit Renewable Energy. Nah, yang tahun kemarin NYSRE atau National Youth Summit itu mendapatkan rekor muri ya teman-teman, mendapatkan rekor muri sebagai webinar terbanyak milenial kayak gitu ya. Nah, itu kan banyak banget gitu ya networkingnya. Nah, dari situ saya juga pengen nanti kalau misalnya teman-teman masuk gitu ya ke member SRE-ITK, nanti teman-teman juga mendapatkan networking bukan hanya di dalam kampus ITK aja gitu teman-teman, tapi di seluruh Indonesia, terutama 31 kampus yang tadi saya sebutkan. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya serasi atau Society of Renewable Energy Industrial Visit. Tujuannya itu sebagai sarana untuk mengenalkan kepada anggota SRE-ITK tentang lingkup pekerjaan yang tersedia di bidang EBT. Kunjungan ini ditujukan ke industri yang beroperasi di bidang EBT gitu teman-teman. Nah, salah satunya ya yang saya tahu dan juga saya juga pernah gitu ya, pernah bekerja sama juga, yaitu di PT Badak NGL kayak gitu teman-teman. Nah, di PT Badak itu kalau tidak salah tahun 2019 atau tahun 2020 itu sudah memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya gitu. Saya lupa berapa hektar gitu. Nah, itu kan bisa menjadi relasi gitu ya teman-teman. Nah, itu kita implementasikan ke dalam kegiatannya serasi ini. Nah, serasi ini juga dilakukan oleh teman-teman PR ya, Public Relation, Naila dan PDW gitu, di bawah departemen dari MCB, Marketing, Communication, and Branding gitu teman-teman. Nah, untuk serasi ini masih menjadi option ya teman-teman, apakah nanti kita bisa mendapatkan perusahaan yang bisa virtual meet kayak gitu. Soalnya ini masih COVID-19 ya teman-teman, ditakutkan kalau misalnya kita rame-rame ke sana nanti menjadi masalah gitu. Nanti dari teman-teman PR lagi yang nanti menjalin relasi ke perusahaan-perusahaan yang bisa kita lakukan serasi ini, atau Society of Renewable Energy Industrial Visits. Oke, next. Nah, selanjutnya di Energation. Nah, ini adalah program kerja dari teman-teman energi ya, divisi energi di bawah Departemen Kompetensi Research and Development. Nah, tujuan di Energation ini yaitu kegiatan ini akan melakukan suatu riset dan pengimplementasian teknologi baru terbarukan dalam waktu dekat ini, karena saya mendengar juga gitu ya dari ketua jurusan JTIP gitu, beliau mengatakan bahwa nanti ITK sendiri akan memasang gitu ya, PLTS atap gitu. Saya lupa di gedung mana gitu. Nah, dari situ saya harapkan gitu ya teman-teman, nanti yang jadi member juga bisa melakukan risetnya, mendevelop terhadap PLTS atap itu kayak gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman energi yang menyusun program kerjanya, agendanya, logsheetnya, nah dari teman-teman member ini yang nanti langsung turun, kalau misalnya dari teman-teman ada yang di Balikpapan kayak gitu ya, bisa langsung ke TKP-nya atau ke kampusnya gitu, ke ITK. Nah, tujuannya yaitu menjadikan Institut Teknologi Kalimantan sebagai kampus yang eco-kampus. Oke, next. Nah, selanjutnya SRE Gathering. Nah, SRE Gathering ini juga dari program kerja dari teman-teman Public Relation, Naila dan PDW, di bawah Departemen Marketing, Communication, and Branding. Nah, tujuannya yaitu untuk mempertemukan masing-masing SRE pada setiap kampus sekaligus menjalin tali silaturahmi antara SRE yang ada di setiap kampus. Nah, sebenarnya SRE Gathering ini juga program kerja dari SRE Nasional ya, teman-teman. Jadi SRE Nasional juga sudah mengagendakan kayak gitu, teman-teman. Mengagendakan mengenai SRE Gathering ini. Jadi nanti kita bisa collab bareng atau bisa diskusi bareng langsung dengan 31 SRE yang ada di Indonesia. Oke, ini saya lupa ya, coba next. Ini lupa dimasukin ya, namanya, oh ya, masih ada yang, oh ya, journey ya, Join Renewable Energy Study. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin relasi dan silaturahmi terhadap pihak luar dengan cara berkontribusi melalui diskusi mengenai energi baru terbarukan. Entah lembaga atau praktisi kayak gitu ya. Nanti kita bisa melakukan virtual meet kayak gitu ya, ataupun maupun dari SRE yang lain kayak gitu. SRE
misalnya SRETS bisa di bulan Maret kayak gitu atau bulan April, ya kita membawa suatu topik gitu yang bisa kita diskusikan bareng kayak gitu. Nah, bedanya gathering sama journey ini, gathering itu lebih luas cakupannya teman-teman, langsung ke seluruh SRE nasional kayak gitu. Oke, next. Nah, ini kelupaan ya teman-teman, coba next. BDW. Nah, ini sebenarnya ada lagi ya tadi teman-teman lupa saya masukkan, namanya ITK Neon gitu. New and Renewable Energy Online Competition. Program kerja dari teman-teman program di bawah Departemen Kompetensi Riset and Development. Nah, tujuannya itu untuk memantik kreativitas mahasiswa ITK mengenai energi baru terbarukan melalui kompetisi gitu. Nah, ini juga kompetisi juga bisa menambah poin teman-teman, poin sikap gitu ya teman-teman ya. Salah satu, karena kalau misalnya teman-teman juara gitu, poinnya lumayan gitu. Soalnya nanti lombanya nasional gitu. Oke, nah apa sih yang telah dilakukan SRE? Ini SRE nasional ya teman-teman, karena SRE ITK ini baru store ini yang kita lakukan. Gitu ya, teman. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu telah melakukan kegiatan bersama ini. Ini besar banget kan ya teman-teman networkingnya. Ada dari PLN, IKENA. IKENA itu adalah suatu organisasi mengenai renewable energi baru terbarukan yang cakupannya itu internasional kayak gitu. Mungkin bisa teman-teman search gitu ya di IG kayak gitu. Kalau nggak salah ada IKENA gitu. Terus ada Schneider, mungkin dari teman-teman elektro tahu gitu ya. Nah, ini kan banyak banget ya networking yang teman-teman bisa apa ya? Bisa ambil gitu benefit, salah satu benefit dari teman-teman nanti yang ikut atau menjadi member SRE ITK kayak gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kegiatan yang memecahkan rekor muri yaitu NYSRI gitu ya. Nah, ini narasumbernya juga yang pertama ada dari Menteri SDM gitu, Pak Arief Tasrif, Ignatius Jonan gitu ya, mantan Menteri SDM sebagai kalau nggak salah KI juga, mantan Dirut KI juga gitu ya. Terus Pak Budi Gunadi, Wakil Menteri BUMN, Pak Zulkifli Zaini, Direktur Utama PLN, dan Ibu Nike Widewati sebagai Dirut dari Pertamina kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi acara-acara yang dilakukan SRE ini nggak kecil ya teman-teman, skalanya nasional dan pembicaranya tuh keren-keren semua gitu ya. Nah, yang kedua ya, the perfect social responsibility. Nah, yang pertama yaitu edukasi dan peningkatan kesadaran. Salah satunya yaitu educational webinar yang tadi yang saya bilang ya, NWSRI gitu, mengenai EBT yang akan diadakan rutin dilakukan sepanjang kepengurusan SRE gitu. Nah, jadi SRE nasional sendiri itu mempunyai programnya sendiri gitu yang bersama seluruh SRE dan masing-masing SRE juga punya kegiatannya masing-masingnya juga gitu. Jadi makin banyak kegiatan yang dilaksanakan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya jadi member, saya yakin deh untuk misalnya kalau misalnya teman-teman khawatir dengan poin sikap gitu ya. Jadi terbantu gitu. Karena kalau tidak salah yang seingat saya untuk poin webinar skala nasional tuh sekali ikut ya 300 poin gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ya, lingkungan gitu ya. Adanya communication development untuk desa di Indonesia untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan terkait EBT gitu. Nah, jadi kita juga bukan hanya berfokus kepada internal kampus saja ke mahasiswa. Jadi nanti ada beberapa program kerja gitu ya yang dilaksanakan oleh teman-teman kompetensi research and development gitu yang bisa langsung terjun ke masyarakat gitu. Kalau misalnya teman-teman familiar namanya Pengmas gitu ya teman-teman. Nah gitu. Terus yang ketiga yaitu target pemerintah. Ada dua. Yang pertama mendukung target 23% tahun 2025. Dan yang kedua, menghubungkan inovator muda dengan lembaga atau mentor yang tepat untuk menghubungkan produk. Nah, ini balik lagi ke networking. Networking yang sangat luas gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin dari SRE ITK gitu ya, kita misalnya ngebuat atau ngedevelop suatu prototipe atau rupa, misalnya kita masih kurang ilmunya yang butuh praktisi. Oke, 5 menit ya. Oke, Bayu. Oke, mungkin saya cepetin ya. Nanti itu bisa itu ya, networking dari praktisi atau profesional yang sudah terjun langsung ke EBT. Karena banyak banget gitu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya. Yang mungkin yang terkenal Pak Kiki Elson ya, teman-teman yang tahu ya. Dari Lentera Buminya itu ya, wind turbine gitu.
Nah, terus yang keempat, ketahanan dan kemandirian energi. Secara aktif mengembangkan riset dan pengembangan teknologi EBT dan implementasinya. Oke, next. Ini Diano sama Mas Bayu ini. Oke. Nah, ini menciptakan produk ya, mungkin ini yang udah dilaksanakan oleh SRE nasional gitu, win to win, rupa kayak gitu. Oke, next. Nah, followers Instagram seluruh SRE ya teman-teman ya. SRE nasional jumlahnya 35.000. Banyak banget kan ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini juga kita menyediakan SRE menyediakan talent pool gitu ya. Semacam mungkin teman-teman bisa lihat itu langsung websitenya SRE nasional gitu. Talent pool nanti kita bisa bertemu dengan praktisi-praktisi kalau misalnya ingin berdiskusi itu bisa juga di website SRE nasional. Oke, next. Nah, ini SRE telah menjangkau 50.000 masyarakat Indonesia. Ini yang telah rekor muri juga ya teman-teman. Yang webinar seriesnya, yang di NWSRI juga, kayak gitu. Next. Nah, dokumentasinya, next. Menit ya. Nah, ini ada kompetensi visit, distance lecturer. Ini yang dari SRE Nasional, teman-teman. Next. Ini harapan saya dan teman-teman yang lain di SRETK juga kita bisa mengimplementasikan program-program kerja kita gitu buat teman-teman member nanti. Nah, ini yang tadi saya bilang rekor muri gitu. Rekor muri sebagai peserta terbanyak di webinar dalam bidang energi baru terbarukan. Nah, ini yang saya bilang NYSRI optimis, webinarnya optimis di krisis ya. Nggak kelihatan itu ya kita punya. Oke, next. Nah, ini juga acaranya LCDI. Banyak banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya paparkan nanti Mas Bayu komen-komen lagi. Kak Iqbal waktunya sudah habis gitu. Oke. Oke, sudah habis ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mungkin dari saya udah pas ya Mas Bayu ya. 9 menit kan ya. Kita kurang. Oke, mungkin saya serahkan lagi ke Naila. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas penjelasannya. Jadi SRE ini benar-benar yang suatu organisasi yang sangat menarik ya teman-teman dan kakak-kakak. Jadi mungkin saja kita langsung buka sesi sharing and discussion atau sesi tanya jawab atau mungkin mau diskusi tentang sesuatu kepada kakak-kakak dan teman-teman yang mau bertanya dipersilakan bisa langsung open mic atau misalnya kalau ada kendala jaringan boleh disampaikan lewat chat, dipersilakan. Kayak misalkan ya teman-teman, kalau misalnya ada yang bingung gitu, misalnya Kak gimana sih cara jadi energizer atau membernya gitu. Nah, itu bisa teman-teman pantau ya di IG SRE ITK gitu. Itu ada guidebooknya, jadi nanti teman-teman bisa tahu visi misinya apa gitu ya. Bisa di-download juga gitu. Ya teman-teman ya, saya kirim di komen ya, IG-nya SRE ITK. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Silakan ya. Ini saya sudah cepet-cepetin nih waktunya ini. Biar banyak waktu untuk sesi diskusi. Ya tuh, Naila ada yang kesen, Mas Irza, Ketua Himpunan Fisika. Oh iya, baik kepada Kak Irza, dipersilakan Kak. Oke, terima kasih Mbak Moderator dan Presidennya SRET kayak Kak Iqbal. Oke, jadi sebelumnya nama saya Irza dari Himabi TK. Yang ingin saya tanyakan mungkin yang pertama, kesan pertama saya pas ke SRE sendiri tuh wow lah, karena gimana ya kata-katanya yang tepat itu, kayak istilahnya ini tuh adalah hal yang sudah lama diimpikan sama semua orang, yaitu adanya energi yang baru, energi yang
mampu menggantikan energi fosil gitu ya. Mungkin yang ingin saya diskusikan dan saya tanyakan itu, apakah kedepannya nanti bakal ada pelatihan-pelatihan terutama kepada mahasiswa ITK gitu, agar benar-benar dapat terjun secara nyata gitu. Tapi dalam hal ini pelatihannya ya secara sainsnya gitu, mungkin seperti itu sih. Ini langsung jawab kan, Nela, atau gimana? Iya Kak, dipersilakan. Oke, baik. Makasih ya Mas Yigza ya. Terima kasih juga. Nah ini juga apa ya? Saya lihat sendiri gitu ya. Kita kan sebagai kampus teknologi ya. Ini Tekmezo dulu ya. Tekmezo dulu. Ya sambil nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanyakan bisa langsung di komen. Tekmezo gitu ya. Aku juga kesah gitu ya. Kita kan sebagai kampus Institut Teknologi Kalimantan ada satu kata teknologi gitu. Dan yang saya lihat sama teman-teman juga, kita ini masih kurang gitu ya. Entah organisasi atau lembaga atau UKM yang ke bidang riset dan teknologi gitu. Nah mungkin dari salah satu pengimplementasiannya itu ya dari saya dan teman-teman juga yang mendirikan SRE ini kayak gitu, terutama dalam bidang energi baru terbarukan kayak gitu. Karena yang saya lihat yang balik lagi potensi banyak kayak gitu, dan juga potensi dari SDM-nya dari teman-teman juga itu kalau misalnya terwadahi gitu kita bisa lebih memasalkan mengenai bidang EBT ini. Nah terus ya balik langsung ke pertanyaannya Mas Riza ya gitu. Nah jadi saya ingin jawab ya untuk pembelajaran gitu ya. Itu tadi mungkin sudah saya beritahukan secara kasarannya gitu. Kita ada namanya program kenal EBT gitu. Nah kenal EBT itu sendiri nanti akan mempelajari 7 kelas gitu ya. Ada bidang-bidangnya sendiri, ada dari nuklir, dari wind turbine, ada dari surya, dari geothermal kayak gitu, dari air kayak gitu. Nah dari situ kita membuat suatu kelas kayak gitu. Kenapa sih kita buat kelas gitu ya? Nggak langsung seluruh mahasiswa ITK gitu. Balik lagi karena dari SDM dari SRE ITK sendiri itu masih kurang gitu ya untuk memberikan kelasnya kayak gitu. Dan yang saya dan teman-teman takutkan juga apabila kita membuka kelas ke seluruh mahasiswa, takutnya kita banyak kuantitasnya tapi kualitasnya tidak ada gitu. Jadi nanti kita membuka oprek gitu ya, oprek member. Jadi nanti ada sekitar 30 orang kayak gitu, 30 orang yang jadi member gitu. Nah, dari situ kita yang akan memberikan kelas-kelasnya gitu. Jadi hanya member saja yang kita berikan kelas mengenai EBT ini kayak gitu. Terus itu dalam kelasnya. Kemudian untuk mengimplementasikan ilmu dari coaching kelasnya itu dari teman-teman energi yang akan mengimplementasikannya dalam program The Energizer kayak gitu. Gitu sih Riza. Mungkin kalau misalnya next sudah gede gitu ya SRE-nya, mungkin bisa kita lakukan kelas ke seluruh mahasiswa ITK. Soalnya yang saya takutkan ya kayak gitu. Kita banyak kuantitasnya tapi dari teman-teman hanya sekedar ikut saja, tidak fokus kayak gitu. Jadi hasilnya kurang maksimal gitu. Jadi kelasnya masih hanya untuk teman-teman member saja. Gitu. Mungkin itu ya. Kalau misalnya ada yang kurang gitu bisa didiskusikan lagi, Mas Iqza. Baik, terima kasih Kak Iqbal atas jawabannya. Untuk Kak Iza, bagaimana Kak? Apakah sudah jelas? Untuk sementara sudah cukup menjelaskan. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Iqza. Mungkin dari teman-teman yang lain ya? Ada yang mau tanyakan atau diskusikan? Ini santai aja teman-teman ya. Santai aja teman-teman. Ini diskusi jangan gak usah ngelihat tahun 2018, 2019, 2020 nggak apa. Karena di sini kita sama-sama belajar gitu teman-teman. Kalau misalnya ada yang ditanyakan atau diskusikan, monggo silakan gitu. Nah itu buat teman-teman juga gitu ya. Kalau misalnya masih bingung gitu, nanti dari kami akan memberikan guidebook gitu yang ada di link di komen gitu, bisa cek di bio di link tree-nya
ada gradebook-nya kayak gitu. Dari gradebook nanti mungkin bisa teman-teman baca-baca lagi kayak gitu. Gimana teman-teman dari prodi fisika dan matematika gitu ya? Tadi Mas Iqza dari fisika ini wakilan, dari matematika nih, ada nggak yang mau ditanyakan? Oh ya, saya juga mau berikan info ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya dari latar belakang prodi yang mungkin kurang masuk gitu ya terhadap bidang EBT kayak gitu, bidang energi baru terbarukan, nggak apa-apa gitu kalau mau join. Karena di SRE sendiri, terutama SRETK tidak melihat latar belakang gimana sih prodi teman-teman gitu, dari SI misalnya atau dari IF kayak gitu, atau prodi-prodi yang misalnya masih kurang lah ya, kurang masuk ke EBT kayak gitu, nggak apa-apa join aja gitu. Karena di sini kita sama-sama belajar gitu. Dari teman-teman, karena saya rasa juga misalnya dari teman-teman member yang baru masuk kayak gitu, pasti sama semua gitu. Ilmunya masih harus perlu ditambah, perlu dipelajari lagi gitu, bareng-bareng sama SRITK kayak gitu. Terutama fisika ya, ini banyak banget nih masuknya ini. Dari persamaannya, dari efisiensinya, dan segala macam. Bisa nanti mungkin saya harapkan ya, terutama fisika dan matematika ini bisa banyak lah yang join ke SRITK gitu. Karena baik banget ya tadi sudah saya sebutkan ya benefit-benefit yang bisa teman-teman dapatkan. Oh ya, silakan Mas Iqza. Mas Iqza ini sangat semangat sekali. Ya, silakan Mas Iqza. Tuh Mbak Naila ini moderator. Aduh, kok saya jadi iya. Dipersilakan Kak untuk bertanya langsung aja. Oke, terima kasih ya Irza dari MAPTK. Mungkin ini saya coba minta lah spoiler dikit gitu mungkin kepada teman-teman juga. Kira-kira nanti kan 30 aja tuh membernya, pasti seleksi kan mau nggak mau. Kalau misalnya terlalu banyak peminatnya gitu Pak, amin lah semoga banyak banget yang minat. Nah itu kira-kira apa aja sih gitu kriteria syarat gitu ya secara berkas atau apa gitu aja. Kalau boleh di spoilerin. Oke, sebenarnya ini ya teman-teman, untuk seleksinya sendiri ya, untuk seleksi sendiri itu kita kenapa kasih video gitu ya, buat teman-teman buat video gitu. Jadi dari teman-teman buat video itu yang kami nilai gitu ya. Gimana sih pengetahuan dan keinginan teman-teman ingin belajar mengenai EBT itu seperti apa. Kalau semakin pengen belajar mengenai EBT, maka ya kita juga berkesan baik gitu buat teman-teman yang pengen belajar kayak gitu. Karena di SRTK sendiri tempat untuk belajar bareng kayak gitu. Entah dari kami sebagai pengurusnya maupun dari member kayak gitu. Untuk penilaiannya lebih ke niatnya teman-teman lagi sih Mas Iqza ya. Kan bisa dilihat nanti dari videonya itu kayak gitu. Mungkin berkas yang paling utama dinilai ya videonya itu. Gitu. Yes, jadi seperti itu Kak, lebih ke menilai podcast yang dibuat sih, terus itu juga podcastnya semenarik mungkin lah biar menunjukkan niatnya. Jadi bagaimana Kak Irza, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah cukup ya, ini biar gambarannya ke teman-teman yang lain. Berarti harus benar-benar ya. Oke, terima kasih Kak. Kepada teman-teman kalau misalnya mau ada yang bertanya dipersilakan. Oh iya, sekaligus mungkin saya juga menyampaikan ya Kak, ada nih suatu pertanyaan yang selalu ditanyain sama teman-teman saya. Dia tertarik dengan energi, terutama energi baru terbarukan, tapi sejujurnya dia tidak mengerti atau belum tahu sedikit pun tentang energi tersebut. Nah, kira-kira dengan ketidaktahuan kita itu apakah menjadi penghalang untuk bergabung atau justru dengan bergabung bisa mendapatkan suatu ilmu baru. Nah, kalau Kak Iqbal bagaimana nih Kak menanggapi pertanyaan tersebut? Oke deh, siap Naila, Mbak moderator ya, menanyakan teman dari temannya Mbak Naila. Oke, saya izin menjawab ya, Naila. Jadi baik lagi yang saya kasih tahu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman entah dari misalnya pengetahuan EBT-nya tinggi atau lebih tahu gitu, terus teman-teman yang belum tahu apa sih dari EBT, singkatan EBT aja masih kayak belum tahu gitu ya, monggo silakan gitu. Yang dilihat dari
SRE sendiri gitu ya, dari teman-teman niat ingin belajar, ingin tahu, ingin membuat satu karya gitu ya. Nah, itu kita bisa implementasiin bareng-bareng gitu. Bukan implementasiin sendiri gitu. Kalau balik lagi, kita butuh power gitu ya. Butuh power buat merealisasikan suatu karya yang ingin kita buat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya belum tahu gitu ya, dari EBT itu apa gitu ya, apa sih singkatan EBT gitu, dari singkatannya yang sebelum tahu gitu ya, bisa langsung bergabung gitu ya di SRE itu. Nanti kita jelasin secara rinci dan detail gitu, bukan dari kami saja, bukan dari mahasiswa yang menjelaskan, tetapi dari praktisi, entah dari dosennya sendiri gitu ya, dosen kebetulan juga dari dosen-dosen terutama prodi mesin dan elektro itu juga ada bagian EBT sendiri, entah namanya konversi energi atau dari sistem energi baru terbarukan. Dari situ nanti kita bisa belajar bareng gitu teman-teman. Jadi jangan insecure gitu ya, bahasa milenialnya insecure gitu ya, Mbak Naila ya. Dan insecure kalau misalnya belum tahu tentang EBT, kita belajar bareng sih. Ya, jadi yang saya harapkan teman-teman langsung aja join gitu, join untuk masuk ke SRE gitu. Biar bisa lebih tahu. Karena menurut saya kalau misalnya teman-teman hanya sebatas browsing, hanya sebatas searching keyword di Google, di YouTube, ya saya rasa masih kurang gitu ya. Karena nggak ada interaksi antara satu sama lain gitu, sama pengimplementasiannya secara langsung. Itu ya Nela, mungkin terjawab temannya Mbak Naila ya. Oh iya, baik. Terima kasih Kak jawabannya. Iya, jadi benar-benar hal itu jadi suatu kekhawatiran ya dari teman saya yang bertanya. Jadi intinya mungkin ada juga dirasain oleh kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang berada di room ini. Jadi mungkin saya ringkas, nggak usah khawatir, entah mungkin karena permasalahan prodinya agak kurang berkaitan sama energi, atau mungkin karena ngerasa insecure, pengetahuannya kurang, karena dengan kalian atau kakak-kakak dan teman-teman sekalian bergabung di SRE ITK ini, justru bisa menambah insight atau pengetahuan, dan di sini kita juga sama-sama belajar, karena nantinya ada yang pemateri baik dari dosen atau pemateri dari luar yang pastinya bakal ilmu. Mbak Naila putus-putus tadi dikit sampai ilmu pengetahuan. Iya, maaf putus-putus. Mungkin bagi kakak-kakak atau teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan karena juga waktunya sudah mau habis. Ini ada pertanyaan nih Kak. Untuk kegiatan-kegiatannya nanti kira-kira offline, ada yang offline-nya nggak ya Kak? Nah, gimana tuh Kak kegiatan yang tadi Kakak sebutin, kan ada banyak, kira-kira ada yang offline nggak sih? Oke, saya izin menjawab ya untuk kemudian ya. Nah, jadi untuk kegiatan offline-nya ini juga kebetulan ya dari tim penasihat kami, Kak Zen gitu, punya relasi gitu, punya relasi ke praktisi, gitu, praktisi yang sudah menerapkan EBT, terutama di bidang biodiesel gitu. Nanti insya Allah gitu ya, untuk satu ini dari kami dulu ya, dari kami sebagai pengurus belajar dulu, belajar penerapan biodiesel itu seperti apa. Nanti kalau misalnya dari kami sudah membuatkan agenda gitu, agenda khusus, nanti kita bisa lakukan secara offline gitu. Ini lebih ke, kalau untuk offline ya teman-teman, itu lebih ke programnya teman-teman divisi energi kayak gitu. Nanti akan ada Munadian. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin ya Kak Zen, Kak Zen. Oh ya Kak Zen, ditinggalkan Kak. Start saya kedengaran jelas nggak? Jelas Kak Zen. Oke, thank you. Oke, teman-teman, di sini saya Zen. Sebenarnya bukan siapa-siapa di organisasi. Jadi terkait tadi yang dibilang Iqbal terkait tentang apa planning terkait rooftop di ITK itu benar ya, itu benar. Akan ada rencana pembangunan PLTS di sana. Mungkin sekarang masih dalam kajian teknis sama kajian mutu dan serta
ya urusan anu lah, yang urusan manajemen lah, yang di tingkat atas itu. Nah, eh, sebenarnya teman-teman, sebenarnya tuh dulu waktu itu masih saya maba waktu itu terkait dengan EBT itu dulu eh, sedikit tidak mengenakan sebenarnya jawaban dari ada adalah pokoknya ya. Eh, Sebenarnya waktu itu kalau teman-teman tahu ya potensi satu gedung ITK itu sebesar eh, sebesar kalau tidak salah 164 atau 165 kilo kilo WP KWP satu gedung itu. Nah, kalau misalkan itu dulu waktu itu saya hitung-hitung tuh masih dua gedung A sampai A dan B. Nah, sekarang kan sudah ada berapa itu? Ada 6 gedung ya, sekitar 6 gedung atau 7 gedung sama lab. Itu mungkin bisa jadi mungkin 1 megawatt ya, 1 megawatt anu satu 1,1 lebih lah, 1,1 lebih MWP. Nah, itu gede gede sekali loh anunya potensinya PLTS rooftop di ITK. Nah, tapi mungkin karena dulu masih mahal ya teman-teman, karena alatnya itu mahal banget. Nah, belum ada regulasi terkait apa peraturan-peraturan dulu. Nah, mungkin yang jadi kendala dulunya. Tapi untuk sekarang sejauh ini dari kementerian sudah mulai eh, gerakan-gerakan terkait EBT ya, sudah sampai sekarang sudah eh, masuk ke dalam dunia mahasiswa. Dulu cuman dunia riset sama corporate atau company, sekarang sudah masuk ke dunia mahasiswa. Nah, ini eh, hal baik sebenarnya buat kalian semua terkait untuk energi kebaikan untuk kita semua gitu. Jadi kan fosil kan bahaya, sekaligus bahaya sama eh, sudah mau habis. Kemudian terkait tadi yang temannya Naila itu, ya terkait temannya Naila tadi itu, apakah bingung ya mau mulai kalau nggak punya skill. Nah, jadi teman-teman sebenarnya it's not about your chores background skill sebenarnya teman-teman. Jadi ini bukan tentang keahlian latar belakang khusus Anda. Terus juga ini juga bukan it's not about how smart you are. Bukan karena tentang seberapa pintar kalian. Nah, tapi di sini kalian perlu digarisbawahi bahwa eh, apa but this is how much you care about around you, maksudnya di sekitarmu. Jadi ditunjukkan tetapi peduli kalian terhadap lingkungan sekitar Anda gitu. Kalau kalian lihat nih, oh sekitar Anda banyak apa namanya energi kotor gitu, banyak eh, polusi dan lain-lainnya. Nah, itu kan di situ kalian harusnya berpikir eh, apa namanya bagaimana caranya untuk mengurangi tersebut. Nah, jadi ini bukan karena apa namanya bukan karena seberapa pintar kalian, bukan karena eh, latar belakang kalian. Jadi ini adalah sebagai bentuk kepedulian kalian terhadap lingkungan sekitar Anda. Itu. Thank you. Baik, terima kasih Kak Zain atas tanggapan dan sharingnya, benar-benar membuka insight atau pikiran dari kita semua ya. Jadi bukan it's not about how smart you are, tapi tentang gimana sih keinginan kita atau kemauan kita untuk bersama-sama dalam bidang energi baru terbarukan ini. Nah, mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak sekalian, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan sebelum sesi sharing and discussion ditutup. Oh iya Kak, mungkin saya anggap
dari kakak-kakak dan teman-teman sekalian sudah cukup ya, karena juga penyampaian disampaikan sudah cukup jelas, atau mungkin dari kakak dan teman-teman mungkin bahkan sudah mempersiapkan mungkin ya Kak Iqbal terkait kira-kira podcastnya nanti tentang apa. Jadi karena sudah jelas dan langsung mempersiapkan diri untuk pendaftaran. Nah, jadi sebelum kita tutup, mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi bersama ya kepada kakak-kakak dan teman-teman yang mungkin sekiranya tidak berhalangan jaringan dan bisa on cam, dipersilakan untuk on cam untuk sesi dokumentasi, dan kepada PDW mungkin bisa memimpin sesi dokumentasinya ya. Dipersilakan untuk on cam. Oke, baik. Terima kasih moderator. Ya, mungkin buat teman-teman yang ada di room meeting ini ya bisa untuk tolong menyalakan kameranya dulu ya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke, baik. Udah ada beberapa orang yang menyalakan kameranya. Kita coba tunggu dulu ya, teman-teman. Oh ya, boleh gaya petir. Mungkin bisa diajarin dulu Mas PDW gaya petir. Oh ya, apa sih boleh. gaya Gaya petir ini jadi ini ya, kebiasaan kita ya. Kalau kita lagi dokumentasi itu gaya petir kayak gini nih, kata anak-anak SRE. Nanti kita bakal dokumentasi kayak gitu ya. Tapi kita foto gaya biasa dulu nih, biar bervariasi lah. Oke, apakah ada lagi ya mungkin dari teman-teman yang ingin mengaktifkan kameranya? Oke, udah bermunculan nih. Yuk, kita tunggu ya. Ini, bentar. Kadang tiba-tiba muncul, tiba-tiba yang lainnya langsung off kamera nih. Bentar. Ya udah, mungkin bisa langsung aja kali ya. Ya, teman-teman yang lain. Saya coba. Oke, mungkin segini aja kali ya. Apa ada lagi ya? Udah, mungkin kita sesi dokumentasi dulu untuk yang pertama ya. Variasi pertamanya. Ya, gayanya bebas aja sih. Nggak harus yang gimana-gimana. Ya udah, saya coba hitung ya. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Variasi lagi nih. Yang kayak tadi tuh kata Mbak Naila, apa? Petir ya, petir. Gaya anak SRE nih. Coba, aduh gimana pencetnya ya? Saya nggak usah deh berarti. Ya udah yang lain aja. Ya udah, coba. Semuanya gaya petir ya. Oke, saya hitung ya. Ya udah diangkat semua tangannya. Oke, tahan ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, mungkin udah ya, Mbak Naila. Saya kembalikan lagi ke Mbak Naila selaku moderator Setor ITK 2021. Ya, baik. Terima kasih yang sudah berkenan untuk melakukan sesi dokumentasi. Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal, juga kepada Ketua Himpunan Fisika Kak Irza, dan juga kepada Ketua Himpunan Matematika Kak Giovanni atas kehadirannya di Room Jimit ini, dan kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian yang mungkin sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan adanya kegiatan store ini dapat membuka insight atau memberikan sebuah kemauan kepada kakak-kakak dan teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di SRE IPK. Mungkin kita tutup saja. Terima kasih, dan kepada teman-teman dan kakak-kakak sekalian dimohon untuk bisa mengisi link feedback yang sudah kami bagikan di kolom chat. Mungkin bisa dipilih pada sesi check out, nanti akan muncul yaitu feedbacknya, atau kalau misalnya tidak sempat sekarang mungkin bisa di-copy dulu kemudian dipaste, dibagikan di grup angkatan atau di grup prodinya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan diperbolehkan untuk break dari Room Jimit. Terima kasih.